Gibran dalam bahasa Arab manusia pintar, cari muka. Jadi kita udah tahu tujuan dia dari Solo ke Medan itu ngapain teman-teman? Ngumpulkan suara. Mas Gibran, ya saya baru pertama kali ketemu dan ternyata orangnya sopan, ramah teman-teman, dan sering nge-tweet ya teman-teman ya. Sering nge-tweet. Bedanya sama wali kota kita itu lebih ke sosial medianya itu Instagram. Udah jelas ya teman-teman ya, kayak Pak Bobi itu sering ke Instagram kenapa? Karena Instagram itu jelas, saklek dia, ngirim foto hasil bukti gitu. Bukan Twitteran kayak orang ngebacot ya teman-teman ya. Kalau tadi di roasting seperti itu ya saya sebenarnya nggak terima. Dan langsung aja kita sambut komika kedua. Ini ya Ilham Albay. Selamat datang buat Mas Gibran, wali kota Solo. Gimana Mas datang ke kota maju? Wis. Ya gimana fasilitas kita? Besarnya kota Medan, Solo nggak ada apa-apanya lah. Nggak ada apa-apanya teman-teman, Solo teman-teman. Kalau ibarat Medan, Mas Gibran, Solo itu tembung ya. Sepakat ya teman-teman ya. Tembung di situ tempat mahal, banyak tanah-tanah mahal, tempat pembangunan juga oke. Makanya Solo kita ibaratkan sebagai tembung ya Mas Gibran ya. Ya. Jangan dikasih tahu Pak Bobi, jangan dikasih tahu. Tembung keren lah tembung. Siapa anak tembung? Pulang, buat malu aja. Pulang ya. Tapi aku mau ngasih tahu satu fakta teman-teman, bahwasannya wali kota Solo Mas Gibran sudah menaikkan angka pariwisata Solo mengalahkan Jogja. Gokil ya. Yang kita orang awam tahu nih, kalau wisata Jawa Tengah ya Jogja, tapi sekarang sudah naik, Solo mengalahkan Jogja. Buat Mas Gibran, ya saya baru pertama kali ketemu dan ternyata orangnya sopan, ramah teman-teman, dan sering nge-tweet ya teman-teman ya. Sering nge-tweet. Bedanya sama wali kota kita itu lebih ke sosial medianya itu Instagram. Udah jelas ya teman-teman ya, kayak Pak Bobi itu sering ke Instagram kenapa? Karena Instagram itu jelas, saklek dia, ngirim foto hasil bukti gitu. Bukan Twitteran kayak orang ngebacot ya teman-teman ya. Enggak, kalian ketawa ya, seram teman-teman. Seram ya, tolong ketawa ya teman-teman ya. Tepuk tangan sekali lagi. Dan buat Pak Bobi nih, wali kota kita nih, waduh. Aku tadi nguling, gak ada celah teman-teman ya. Karena kinerjanya bagus, luar biasa. Karena saya di sini dibayar dia ya teman-teman ya. Jadi harus dipuji-puji. Tapi cuma satu Pak, lampu pocong sih Pak. Sebagus-bagusnya wali kota kita teman-teman Pak Bobi nih, cuman ada salahnya satu, lampu pocong. Itu apa Pak? Maksudku kalau mau buat lampu penerangan, trotoar diperbaiki dulu gitu. Iya kan? Dan kemarin Pak Bobi ngasih klarifikasi menyalahkan kontraktor atas kejadian tersebut. Maksudku kok udah jadi, warga udah marah-marah, kenapa baru diprotes? Iya kan? Dan menyalahkan kontraktor. Mau cuci tangan Pak? Kalau cuci tangan di rumah makan Padang Pak, jangan di pemerintahan. Tapi satu teman-teman, satu yang aku salurkan dari Pak Bobi adalah dia pemimpin muda. Mas Gibran juga sebagai pemimpin muda. Mereka sebagai pemimpin muda sukses di pemerintahan, tapi gagal jadi pengusaha ya teman-teman ya. Kita lihat sekarang Markobar tutup. Markobar udah nggak ada di Medan, nggak tahu di kota-kota lain gitu. Pak Bobi juga punya usaha kopi, tutup. Bisa juga ya keluarga presiden rugi gitu. Tapi aku salurkan buat Pak Bobi. Pak Bobi masih muda, di usia 31 tahun dia sukses jadi wali kota teman-teman. Tepuk tangan. Maksudku gini Pak, jadi wali kota Medan itu berat, tanggung jawabnya besar, dan ada tumbal di akhir-akhir periode. Kayak sebelum-sebelumnya goal ya teman-teman ya. Jadi hati-hati Pak, udah berapa lama Pak menjabat Pak? 2 tahun. Tahun ketiga, tahun keempat tuh biasanya Pak.
Biasanya sebelum-sebelumnya, tapi Pak Bobi nggak mungkin. Pak Bobi nggak mungkin kena, soalnya deckingnya kuat. Terima kasih teman-teman. Terima kasih Pak. Senang kali aku kalau ada orang-orang stand up komedi yang kritis-kritis. Ya kan? Mereka nggak tahu bahaya ya. Iya. Ngeri ya cari makan gitu ya. Biar aja nggak apa-apa. Jadi kalau misalnya ada acara kita job-jobnya kita aja. Iya. Nggak usah diundang lagi tuh Bang apa itu mahasiswa kayak gitu. Iya. Nggak. Harus konsekuen gitu apanya, poinnya apa iya. gitu. Lampu pocong itu jelas salah kontraktornya kok. Iya. Ya kan? Jelas. Kacau kali kau. Kontraktor. Kan udah bilang di Instagram kan dibilangnya juga. Kalau misalnya apa balikkan uangnya, menyelamatkan uang kalian gitu. Semua lampu pocong tuh mau diangkut semua. Nanti diganti sama lampu Gundurwo yang baru. Tenang aja. Bagi aku di semua pasangan pemimpin, aku paling ngefans sama Pak Bobi. Kenapa? Karena pasangan Pak Bobi sama Kahiyang ini, kalau diibaratkan artis tuh kayak penyanyi Raisa sama Hamis Daud. Wih. Ya kan? Coba lihat Kahiyang. Mirip nggak sama Raisa? Mirip kan? Mirip. Sekarang coba lihat Pak Bobi. Ya. Mirip kan? Sama apa? Mama bapaknya? Kira mirip. Enggak. Siapa ini? Masa aku ini nggak tahu. Ya oke. Kesan-kesannya gimana? Pertama kali ke Medan, apa yang sudah dilihat nih? Ya kemarin saya ke pos blok beli baju ini. Lalu saya ke beberapa kuliner kayak Warmindo Agem Semu. Terus nasi goreng pemuda, apalagi ya? Baru itu. Soalnya saya baru nyampe kemarin. Ada yang enak Pak di Mongonsidi itu makanan. Apa tuh? Apa? Sempatin tapi udah tutup. Usaha sendiri ya. Promo yang udah tutup, ada-ada aja nih. Yeah. Kalau dilihat dari kuliner, kalau dari Surakarta perbandingannya gimana nih? Kalau untuk kuliner yang ada di Medan mungkin baru sedikit dibandingkan mungkin apakah di Surakarta itu juga apa nih yang menjadi daya tarik di kota Mas Gibran? Ya saya nggak mau bias ya, tapi kita objektif aja ya. Waktu saya pertama kali menjabat itu pertumbuhan ekonominya minus 174. Sekarang kita di Jawa termasuk paling tinggi karena pertumbuhan ekonominya 6,25%. Rata-rata nasional hanya 5,3%. Jadi kalau tadi di roasting seperti itu ya saya sebenarnya nggak terima. Karena siapa tadi orangnya? Yang mana orangnya? Yang orangnya yang mana Pak? Tapi nggak apa-apa. Besok kan saya pulang Solo. Ya. Itu tadi yang berdua tadi saya beliin tiket aja. Biar bisa melihat perkembangan yang ada di Solo. Bisa ditampilin nggak? Lihat dulu. Enggak, kita nggak main-main. Kalau misalnya dikasih amanah kita nggak main-main. Tolong siapkan KTP ya, 2 KTP. Ya KTP ya. Mau dipesan pesawat. Nggak apa-apa. Ini pesawat TNI di sana ya. Enggak, saya serius. Enggak dong. Saya serius. Enggak biar melihat keadaan yang di sana. Soalnya kalau saya tidak melakukan pekerjaan yang baik itu pasti viral kemana-mana. Jadi kalau dibilang kumuh, dibilang jelek, pasti viral kemana-mana. Tapi kita sudah 2 tahun berjalan dan kita memberikan pembuktian. Jadi kalau di Twitter saya dibilang cuma bacot, ya kamu jangan lihat Twitternya, lihat Instagramnya. Jadi ini dia. Jadi udah masuk Satpol PP, Satpol PP nyari bukan? Bukan, sorry. Apa-apa aja nih wisata yang menarik yang bisa mungkin kita orang Medan mungkin akan ke Surakarta kita akan lihat nih, karena kan Mas Gibran itu bukan istilahnya bukan bacot doang. Betul. Buktiin doang nih. Ada banyak nih. Ini nggak kehalang rambut kan ya, aman ya? Enggak, ini nomor 1 itu ada Masjid Syekh Said. Kita sekarang kunjungan wisatawan di Jawa Tengah ya. Sekarang kita melebihi Jogja, melebihi Semarang. Padahal Solo itu bukan ibu kota loh. Solo itu kota kecil, kita anggarannya sangat minim sekali, tapi kita bisa ngalahin 2 kota besar itu. Pertumbuhan ekonominya juga melebihi 2 kota besar itu. Kita punya, ya yang lain-lain dibaca sendiri ya, saya males nanti dikira bacot. Nanti kita sebar ya. Iya, makanya kunjungin Solo langsung aja dan bisa dilihat
sendiri daripada saya bicara A sampai Z tapi ntar dikira bacot. Itu masjid apa tadi Pak? Masjid Jami enggak? Masjid baca sendirilah ya. Masjid itu ya. Namanya Masjid Sesaid. Raya Sesaid. Ini hibah dari pemerintah UAE ya. Tapi di sana nggak ada yang mandi-mandi air mancur, nggak ada Pak ya? Nggak ada. Nggak ada ya? Nggak ada. Bersih sama semua. Nggak ada, insya Allah nggak ada. Kita lebih proper lah. Soalnya di situ satpolnya lebih galak. Oh, lebih galak. Ya. Jadi di sini Bapak bilang nggak galak, Pak. Mau dites nih. Masuk kan semua, masuk. Jadi datang ke Medan dibeliin tiket. Wes, datang oh. Jangan Tapi tiket pergi aja. Ya, pulang karena pasti nggak bakal balik. Ya. Pulang saya beliin. Nggak apa-apa, kita memang lagi gencar-gencarnya mengundang orang-orang influencer dari luar kota kok untuk lihat perkembangan selama 2 tahun di Solo. Itu bukan karena saya marah di roasting atau apa, enggak, biar orang melihat bahwa masalahnya Pak, yang tadi bukan influencer Pak, followernya cuma 300. Iya. Iya. Followingnya 10.000 Pak. 300.000. Enggak, 300 tok. 300 tok aja. 300 tuh, aduh. Makanya agak rugi Pak sebenarnya. Ada di sebelah Bapak ini 1,6 juta. Ada kalau saya Promo ya. Kalau follower udah jutaan, beli tiket sendiri. Iya.